Ternyata reguler lu paling murah. Ternyata karena kezoliman atau jairnya seorang sultan dipermainkan. Mestinya seseorang harus berangkat tahun tersebut. Ternyata karena dimanipulasi datanya, karena pemerintah saat itu mungkin berorientasi keuntungan yang lebih banyak, digebok kuotanya, maka seseorang tidak jadi berangkat haji, keburu mati misalnya Kak, maka insya Allah tidak ada dosa di sana. Maksud hadis Kanjeng Nabi tengriki adalah ketika seseorang wis masuk kategori mampu untuk menunaikan ibadah haji dan tidak terhalang oleh apapun, deweke engko dan engko keburu mati, maka konsekuensinya menurut Kanjeng Nabi fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniyan, alias maknane tidak diaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Paham betul? لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Barokah sanging kesehatan kelawu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula saged kepal sebagaimana biasa, yakni dalam acara istighosah terus taklim bareng-bareng belajar ya Pak ya, bareng-bareng belajar kula murid-murid agamanya Gusti Allah. Sumawon taklim demi taklim dan dosaken sababiyah kula tambah ngerti ning praktek ibadah sing pada akhirnya lamun kula ngertening praktek ibadah, apakah ibadah yang bersifat jasmani ataukah ibadah yang bersifat ruhani, yakni manajemen kolbu kula, menata hati kula, ambil muncul rasa syukur, ambil supaya muncul rasa sabar, muncul rasa syukur ketika dipun sukani anugerah nikmat dumat Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa sabar ketika kula dipun uji dumat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah mampu memunculkan rasa syukur, sudah mampu memunculkan rasa sabar, maka orang tersebut insyaallah termasuk wong-wong sing selamat minat dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang hormati, mungkin kula kali panjenengan sering mireng bahwasane kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wonten malih ayat yaniku kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ayat-ayat niku mengingatkan kula kali panjenengan bahwasane kula niki beli bakal urip selawasi. Ada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai umure kula, mengenai ajale kula. Mung dibalik ketentuanipun Allah Subhanahu wa taala, kula sebagai manusia tidak tahu akan ketentuan tersebut. Nggih betul Pak. Sapa sing weruh ning umure kula sampai kapan? Enggak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Mulane napa? Ada 3 rahasia dalam kematian para jemaah yang hormati. Ada 3 rahasia dalam kematian. Yang pertama adalah rahasia mengenai waktu. Pertama pisan maning kula yakin bahwasanya kula niki beli bakal urip selawase ning alam dunya. Sesampune kula yakin akan hal itu, kula juga sadar bahwasanya matine wong lu nggak ada yang tahu.
Mulane apa? Ada 3 rahasia di dalam kula menyongsong kematian. Pertama, rahasia mengenai waktu. Mulane wonten salah satu dawuh firman Allah Subhanahu wa taala teng akhir dari surah Luqman bahwasane wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan tahu secara persis apa yang akan ia lakukan esok hari. Nggak akan tahu secara persis, walaupun manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Terus wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang juga tidak akan secara pasti mengetahui di mana dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning tempat nanti, apakah tenggera kiambek ataukah ning rumah sakit, enggak ada yang tahu. Termasuk dengan cara apa, enggak ada yang tahu. Mulane gak faktane memang ya, ketika seseorang terlahir ning dunia mung hanya dengan satu jalan, yakni keluar dari rahim seorang ibu. Tapi ketika manusia harus berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mempunyai 1001 cara. Mulanya cara juga termasuk rahasia di balik kematian seseorang. Jadi ada 3 rahasia dalam menyongsong kematian. Pertama mengenai waktu. Waktu tidak ada yang tahu. Mulanya siap-siap ajelok berpikir bahwasannya seolah-olah yakin umur kita masih panjang. Pada akhirnya kula kendok, kula engko masalah tobat. Sebab sapa weruh sangat dikhawatirkan ketika durung sempat tobat, durung sempat sujud ning Gusti Allah, durung sempat belajar nur perintah tinggal cegah, wis keburu habis waktu nih. Niku yang sangat dikhawatirkan. Sebab apa? Sebab mau rahasia nih Gusti Allah. Dimana kula sebagai manusia tidak tahu tentang waktunya kula kiamat. Sing nomor loro rahasia mengenai masalah tempat kah? Mau kah? Bisa saja kula meninggal ning toang, bisa kula meninggal ning masjid lagi sembahyang Jumat, lagi jamaah, semoga ya Pak ya. Bisa saja kula tenggerak kiambek, atau bisa saja kula kepundut ngeresanipun Allah Subhanahu wa taala ning umay batur lagi dolan. Enggak ada yang enggak mungkin. Mulanya di situ ada rahasianya Gusti Allah. Nah, ketika hal-hal semacam itu dirahasiakan oleh Allah untuk kita, maka tugas kita adalah siap-siap. Mulanya apa? Wonten dawuh ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Berbuatlah untuk bekal duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan berbuatlah, beramallah untuk bekal akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Maksudnya apa Pak? Aja salah tafsir pangapuran niki sebagai awalan krihin ya Pak ya. Aja salah tafsir. Kadang-kadang menafsirkan daun niku hanya sebatas bahwasannya ya puji oleh je kula ki kongkon numpuk harta seakan-akan kula akan hidup selamanya. Maknanya yang sebenarnya itu bukan begitu. Tapi makna sebenarnya adalah ketika pekerjaan, aktivitas, kesibukan yang bersifat duniawi, maksudnya ku anggepen kulali umurnya masih jauh, artinya kena dingkongko maksudnya ku ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kalau hal-hal kesibukan yang bersifat duniawi kulaki kena diangko paham betul? Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, beramallah untuk bekal akhiratmu, alias tobatlah, bersujudlah, berbuat baiklah sebagai bekal akhirat. Aja di engko anggepen umur kula ki wis cendek. Barangkali kemungkinan kula netepi perintah tinggal cegah ki hanya tersisa beberapa waktu saja.
Jadi aja hadis niku ku daun niku ku jangan sebatas diartikna ya buktine hanya perintah jago lagi kongkon luruh dunia sing ake-akehe seolah-olah kula Arab kulit selawase aja makoten. Jadi makna dari hadis gue ku maksudnya pisan mani lamun berkaitan dengan aktivitas yang bersifat duniawi kena di engko tapi lamun berkaitan karong lakoni perintah bersegera kan maksudnya sebab kepegote ketinggalan perkara dunia nggak jadi masalah ketika kula berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun sampean ketinggalan kepotan ning masalah kewajiban ada konsekuensi, ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham betul? Jadi semangat ya Pak ya, semangat mangga. Mungkin ke depan masih musim penghujan, ayo jangan kendor, gas terus mangga Jol ya. Terus mana kau menambah semangat kang awanan ketika muncul satu pertanyaan, ilmu karo amal uji bagus sendiri, ilmu karo amal jadi al-amal al-ilmu awas al-ilmu afdolu minal amal liman jahula. Suatu saat mengadil aja asal jawab awas ya al-ilmu afdolu minal amal liman jahula. Ilmu itu lebih afdol dibanding amal bagi siapa? Bagi mereka punten yang bodoh. Jadi ilmu itu lebih utama, lebih bagus dibanding amal bagi siapa? Yakni bagi orang yang belum punya ilmu pengetahuan. Tapi wal amalu afdolu minal ilmi liman alima. Suatu ketika yang namanya amal itu lebih afdol dibanding ilmu bagi siapa? Bagi mereka yang sudah berilmu. Ngoten. Jadi pertanyaannya kula-kulaan ini termasuk wong awam sing perlu banyak belajar ataukah kula wis ngerasa wis pinter? Ketika kula kali panjang ngerasa bahwasannya kula niki masih perlu banyak tambahan keilmuan khususnya bidang agama, maka yang terbaik, yang terabdul bagi kita adalah kula ki kongkon sering belajar, kongkon sering ngaji. Engko lamun wis ngerti, maka bagi kula niki bagus amal dibanding ilmu. Jadi sementara kula ngerasa secara pribadi kula bahwasane kula niki masih durung akeh pengertine, masih awam ya, cara wudhu bae durung beres, cara sholat bae durung sempurna, maka yang utama, yang abdul bagi kita adalah belajar tentang ilmu-ilmu tadi, yakni belajar ilmu yang mendukung praktek ibadah kita. Paling tidak dengan ilmu tersebut ibadah kita dibilang sah secara hukum. Paham betul? Jadi relatif manggajol aja langsung ceplok bahwasannya bagus ilmu dibanding amal, aja langsung ceplok bagus amal dibanding ilmu. Siapa dulu? Mungkin bagi wong sing ngerti ilmu ne kari ngamale, tapi bagi wong sing durung dua ilmu ne sama sekali ya gatian ilmu ne dingin pada sampian beribadah. Mungkin maka wisweru ilmu ne dengan benar. Kan bareng belajar, bari belajar ibadah, bari belajar ilmu nih. Semoga ya Pak ya, semoga dengan niat mengkoten ku mangga bareng-bareng diurip-urip ya niku ngajine dengan tujuan mau ngurip-ngurip agamane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi kiku fasal suwiji wa alaika lan becik netepana sapa sira bil mubadarati kelawan segera age-age
ila ada ima maring nekani suwiji-wiji farodo kang wis ngwajibaken, kang wis merduaken sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira bayani minal haji saking haji wal umrati lan umroh. Para jamaah yang hormati, pada pertemuan teng dalu puniki kula sedikit membahas tentang mubadarah fil amal. Bersegeralah ketika kula melakukan satu amal ibadah. Apa maning sesuatu sing wis wajib bagi kula. Bersegeralah kita untuk menunaikan kewajiban. Karuan praktek sholat maktubah, bersegeralah. Termasuk topik kita pada malam hari ini adalah kula dikongkon bersegera menunaikan apa-apa yang sudah dipardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contoh ibadah haji dan umroh. Ingdal istito'ati nalikane kula wis istito'ah, wis mampu untuk menunaikan ibadah haji, wis ana ongkose awake waras, tidak terhalang oleh sesuatu, artinya secara umum memungkinkan seorang menunaikan ibadah haji dan umroh. Lamun wis wajib maka bersegeralah menunaikan ibadah yang namanya haji dan umroh. Lamun wis mampu, memungkinkan, dilihat dari beberapa aspek, dananya wis ana, badannya mendukung, terus kesempatan peluangnya. Contoh kalau hari ini kita dihadapkan masalah kuota haji, maka ketika semua itu sudah mendukung, maka kita harus segera menunaikan ibadah haji. Wa iyaka lan becik wedia sapa sira wa takhiro ing ngakhiraken, wedia aja sampai ngakhiraken kewajiban ba'da khusuliha ing dalam sawise hasile istito'ah. Nalika kula wis termasuk wong sing wajib haji, maka segeralah, paling tidak kula niki segera daftar, paling tidak kula segera daftar, ambil kula niki oleh porsi, walaupun nanti mengenai masalah pemberangkatan itu diatur oleh yang berwenang dalam masalah ini. Tapi di saat kula wis daftar, di saat kula wis masuk kategori mampu atau istitoah, paling tidak kula sudah melangkahkan kaki kita ke sana. Berarti paling tidak kula wis niat bismillahi tawakkaltu ala Allah, dan niat itu sudah dibuktikan dengan kita melangkah mendaftarkan diri ning maukah ning wong-wong sing memfasilitasi pendaftaran haji. Contoh namun kene ning puspihat teka mereka wis terdaftar sampai mendapatkan porsi haji, walaupun tergantung nanti pemberangkatannya tahun berapa, itu masalah kuota haji. Tapi pisan maning ketika sampean wis ngerasa mampu anak ongkose untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, segeralah daftarkan diri sebagai bentuk maukah nurut ning perintah Gusti Allah. Aja sampai kula engko dan mengko ongkos mawis ana pangapura, duit mawis akeh, tapi tidak berpikir sama sekali untuk menunaikan ibadah haji, padahal ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi wal khamisu ana pun rukun Islam kang keping 5, yakni naik haji ning Baitullah limanis tato'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang sudah mampu menuju ke sana. Aja sampai wis ngerasa duwe tapi eman ning atine sampean perasaan eman ngetokna biaya kanggo ongkos haji, bahkan ngomongnya sampai daripada kanggo naik haji masih mending kanggo tuku sawah, masih mending kanggo tuku mobil, masih mending kanggo gade sawah. Maka sangat dikhawatirkan ketika sampean termasuk wong sing wis istitoah dan sampean menunda-nunda kewajiban tersebut, maka sangat dikhawatirkan sampean termasuk wong sing berdosa.
wong sing orang lakoni kewajiban sing dadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bersegera menunaikan kewajiban-kewajiban seperti ibadah haji nalika wis mampu? Farubbama ajazta mangka terkadang apes sapa sira au mutta atawa mati sapa sira ba'da tamakkuni ing dalam sewise mampu ing dalam sewise mungkin fayastaqiru mangka dadi tetep opo al wujubu wajib fi dhimmatika ing dalam tanggungane sira watu addu lan den itung sapa sira muksiron ing wong kang pepeka ing wong kang ora temenan dalam nglakoni agama. Nalika seseorang wis mampu tapi berpikire engko dan engko barang anu sing aran ibadah ku pak akeh ujiane akeh cobaan padahal sampean di pangapura wis duwe gejet sawah alias wis cukup kanggo sandang pangan keluarga. Waya umpul-umpul mani niat arep daftar ana wong gadekna sawah. Gade sawah mani. Waya wis umpul-umpul maning hasil panen maning sampean wis cukup maning ana wong tertawa karang. Tuku karang maning. Kan ngoten. Iku waya wis umpul-umpul maning mobilnya pengen ganti maning sing model sekiye. Sehingga sampean orang berpikir sama sekali tentang kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada orang yang sudah istitoah ilal haji wal umrah. Maka lamun dalam situasi seperti tadi engko dan engko lan sampean diparingi dicabut kemampuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah kan bisa saja menyambut sesuatu pemberiannya Gusti Allah. Bisa sampean mau nenek sugih ternyata pangapura entah karena faktor apa sing pasti karena kendaki Gusti Allah sampean dadine wong biasa misalnya kan wong rata-rata. Lamun kadang dulunya sampean sehat bisa saja sampean sakit. Ketika terjadi mengkonon maunya sampean selalu engko dan engko padahal saat itu sudah wajib, maka tanggungan ada di tangan Anda. Tanggungan menunaikan kewajiban. Artinya apa? Kula niki termasuk wong sing salah mungguwe Gusti Allah karena tidak bersegera tadi. Karena yang namanya ibadah wajib kok ditunda-tunda mulu. Dingkongko terus selalu kalah karena nutugi hawa nafsu kan mengoten padahal bunyal islamu ala khamsin nalika kula ngerasa agama Islam ya yang kelima adalah menunaikan ibadah haji paham betul aja sampai kula wong sing mau kah dicabut kemampuan ning Gusti Allah yang ada tinggal penyesalan. Mulanya tengriki farubbama ajasta walaupun sira monene mampu walaupun monene bisa tidak menutup kemungkinan kemampuan kamu akan dicabut oleh Allah. Kamu yang bisa pada akhirnya tidak bisa. Au mutta atau bisa saja kamu meninggal sebelum kamu menunaikan kewajiban. Lamun keburu mati ternyata kula niki termasuk wong sing wis wajib haji matine kula di dalam kondisi dosa. Naudzubillahi min dzalik. Mulane fayastaqiru alwujubu fi dimmatika maka bukan lepas begitu saja tanggung jawab kewajiban itu. Lamun kulane maukah faktor ngende atau engko menunda. Wa qad qala lan teman-teman sampun dawuh sapa alaihi salatu wassalam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lam tahbishu hajatun dhahiratun au maradun habisun au sultanun jairun wa mata wa lam yahujja
falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniyan. Man utawi sing sapa ngai iku lam tahbishu orang yang teringman apa hajatun hajat dhahiratun kang dhahir au maradun atau sakit habisun kang nyengker apa marad au sultanun atau sultan pimpinan, atau hari ini misalnya ke penguasa atau pemerintah jairun kang lacut wa mata lan mati sapa wong walam yahujja hale durung haji sapa wong fal yamus mangka becik mati sapa wong insya'a lamun kersa sapa wong Yahudiyan hale mati netepi agama Yahudi wa insya'a nasronian wa insya'a lan lamun kersa sapa wong nasronian hale netepi agama Nasrani. Konsekuensi Pak punten niki dawuh Kanjeng Nabi paling tidak kula weruh iki kan termasuk barokah ngaji ilmu mirengaken dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh tentang apa? Betapa pentingnya seseorang segera menunaikan kewajiban nalika dheweke wis mampu. Sehingga Kanjeng Nabi pernah dawuh yang berkaitan dengan wujubul haji, yang berkaitan dengan wajibnya haji bagi mereka yang sudah mampu, ternyata menunda-nunda langsung di engko. Jadi sapa wong sing ora nana halangan dheweke wis mampu langkah alangan. Apa alangan mau kuah? Contohnya sakit ya, daftar mah wis misalnya langsung ternyata tidak memungkinkan secara fisik, sakit sehingga berhalangan menunaikan ibadah haji. Maka dalam kondisi tersebut karena sakitnya itu termasuk alangan. Awas. Au sultan jairun atau pemimpin atau sultan yang lacut. Contoh ngatur kuota haji di bener sekarepe dewek. Bahkan seumpama ada orientasi bisnis di sana, orang yang semestinya sudah diberangkatkan ternyata ditunda karena kalah gede pembayaran misalnya kan haji ada istilah haji yang namanya haji reguler, haji ada yang namanya istilah haji puroda, ada haji yang menggunakan istilah haji plus. Ternyata reguler lu paling murah. Ternyata karena kezoliman atau jairnya seorang sultan dipermainkan. Mestinya seseorang harus berangkat tahun tersebut. Ternyata karena dimanipulasi datanya, karena pemerintah saat itu mungkin berorientasi keuntungan yang lebih banyak, digebok kuotanya, maka seseorang tidak jadi berangkat haji, keburu mati misalnya maka insya Allah tidak ada dosa di sana. Maksud hadis Kanjeng Nabi tengriki adalah ketika seseorang wis masuk kategori mampu untuk menunaikan ibadah haji dan tidak terhalang oleh apapun, dheweke engko dan engko keburu mati. Maka konsekuensinya menurut Kanjeng Nabi fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniyan, alias maknane tidak diaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Paham betul? Ora diaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Bahkan dikatakan oleh Kanjeng Nabi sok tinggal pilih, apakah milih agama Yahudi ataukah milih agama Nasrani. Naudzubillahi min dzalik. Kan betul. Paling tidak bokat longkan nasiban beliweru. Sebenarnya pangapura seseorang yang mungkin tahun-tahun ini dibilang belum mampu sapa weruh kan lamun wis ngerti ilmunya begitu sampean dipai kemampuan nang Gusti Allah dilalai terbesit tentang apa yang kita bahas malam ini, sampean segera punya cita-cita yang kuat daftar demi menjalankan rukun Islam yang kelima
sejen kalau orang dipai pengetahuan informasi semacam ini ya leha-leha bae sampean nyantai kan mboten Pak. Ambir apa konon? Ambir kula niki aja terjebak nang hawa nafsu terus. Ya, lamun ting bating kula diparingi sesuatu kelebihan rizki dari Allah, maka segeralah menunaikan kewajiban. Alhamdulillah. Jadi paham? insyaallah Maksudnya lamun wong-wong sing selalu nunda-nunda kewajiban, salah satu yang menunda kewajiban haji terus dheweke wis mampu, maka resikone nalika dheweke mati ora diaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaika lan becikna tepana sapa sira ingdal kudrati ing dalam nalikane mampu kuasa tegese bisa bitatawu'i kelawan haji tatawu kelawan nglakoni perkara kang sunah bil haji kelawan haji wal umrati lan umroh kawairihi ma kaya liyane haji lan umroh bayane minal qurobati saking piro-piro kesunahan. Termasuk para jamaah hormati, maukah kita membicarakan tentang haji yang statusnya wajib bagi seseorang? Berarti haji yang pertama. Kan wajib haji kan hanya satu kali dalam seumur. Hanya satu kali dalam seumur. Jadi lamun diparingi mampu wajib satu kali. Walaupun misalnya kah lamun diparingi anugerah nang Gusti Allah sampean wis haji ternyata hartane misalnya ketambah barokah, maka tetap wajib mau cuma satu kali wajib mah mung adapun sampean ketika melakukan haji dan umroh sampai yang kedua kali yang ketiga kali itu ada perintah di sana perintah maksudnya maksudnya anak perintah ngelakoni haji dan umroh yang hukumnya sunnah bagi seseorang nalika wis ngelakoni haji yang pertama, yaitu yang berstatus wajib. Paham betul? Jadi awas aja sampai melakukan pemahaman sing menolak kesunahan haji yang kedua dan yang ketiga dan yang keselanjutnya. Sebab kenapa Pak Pangapura? Memang yang namanya haji adalah haknya seseorang pribadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berawal ada perintah, paham betul? Nah, cuma lamun sawise sampian banyak kelebihan harta, masih kemungkinan untuk berinfak ya. Karena di sekeliling rumah Anda misalnya banyak orang yang kesusahan, maka lebih baik maukah jangan haji tiap tahun atau per 5 tahun terus-terusan tapi masa bodoh dengan lingkungan. Jangan Pak. Tapi bisa maning tetap anak perintah kongkon ngelakoni haji yang sunnah dan umroh yang sunnah. Paham betul? insyaallah Lamun faktanya dihadapkan banyak orang di sekeliling kita, orang yang lebih membutuhkan uluran tangan kita, ya bagian kita beli naik haji yang kedua, yang ketiga, gak? Berikan saja sama mereka yang lebih membutuhkan. Jadi istilahnya kamu boten dalam situasi mawon, dalam situasi lingkungan kan boten. Lamun ternyata ada orang yang susah, ternyata malah kita misalnya kok pergi naik haji terus-terusan misalnya kan ada orang susah di keliling kita, ternyata kita tidak pernah berbagi. Itu sangat dikhawatirkan pilihan kita itu termasuk pilihan yang salah. Khawatir yang mengatakan wala taj'al lan ajan dadingna sapa sira qasdaka ing sejane sira al hajja ing haji mustarokan hale dipun campuri ya bainahu ing dalem antarane haji wa bainat tijaroti lan ing dalem antarane dagangan. Jadi
buang dingin, sampingkan dulu orientasi bisnis sampean, jiwa dagangnya sampean dilepas dingin, bener-bener pada mangkat menunaikan ibadah haji. Tujuannya langkah maning demi menjalankan perintah Gusti Allah, aja tujuan bisnis terus. Sebab kadang-kadang pangapura lamun ora diilmuni kayak mengkenen Kangsul, bisa saja wong ki ya, misalnya dheweke punya jiwa bisnis yang luar biasa, bisa saja ongkos naik haji yang dia keluarkan untuk berangkat haji ki bisa langsung ketutup ki. Lamun wong punya tujuan bisnis terus dheweke wis ngerti ilmu bisnis ning bidang tersebut, yang nggawa apa ika sing kono nggawa duit. Pokoknya ada sejak untuk berbisnis, berniaga, ada sejak yang mencampuri ya, sehingga bukan murni untuk melaksanakan ibadah haji. Paham betul? Mulanya kan kadang-kadang sekarang ada fenomena ketika datang dari tanah suci, waduh dinding nakabe perhiasan yang seseorang beli di tanah suci. Kadang-kadang berpikir kapa mas tanah mah dilarang kan, mau didol kene bisa oleh akibat mati. Jangan berpikir seperti itu. Jadi kita harus memurnikan sejak kita, niat kita di dalam menjalankan perintah Gusti Allah. Artinya ada dicampuri pisan maning, aja dicampuri karo niat-niat sejene, apa maning niat berdagang, berbisnis, baring loyong ibadah haji. Sekian fenomena akhir zaman ya luar biasa. Kadang-kadang substansi haji itu sendiri sudah lupa. Bal yang balik semestine, balik sejogjane ovo Allah yashabaka ingin ta ora nyertai ka ing sira mimmata'id dunya saking harta dunyawi illa ma taksidu infaquhu fi muddati safarika. Bahkan namun bisa Pak sing aran sangu mereka ki yo aja berlebih, apa maning anak cita-cita mau para belanja di sana dibawa pulang nalika balik ning dalam negeri ya secukupnya mawon. Jadi perbekalan ki secukupnya mawon. Dari sejani ditata sing bagus semata-mata hanya demi untuk menjalankan perintah Gusti Allah. Terus sing nomor loro aja kegawan sesuatu yang berlebih, sing mungkin dibalik kegawan sesuatu yang berlebih maukah ada kemungkinan niatnya niat bisnis atau tijarah, dagangan. Iku ora bagus, bisa mencampuri niat baik kesampean dalam menunaikan kewajiban. Kecuali sesuatu yang dibawa tersebut memang sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Lamun duit yang secukupnya kan mau aja berlebih lah artinya kan mau sing pada akhirnya bisa nyiptakna niat sejen. Wa ingkana wala buddha fajtanib akhdama yashghalaka an ada'il manasik. Fajtanib akhdama yashghalaka an ada'il manasik. Aja sampai wong sing lagi nglakoni ibadah haji iku melakukan sesuatu sing gawe ngilangna konsentrasi ngelakoni kewajiban haji di sana. Jadi fokusa nalika lagi ngelakoni syarat lan rukunnya haji. Oh, hari ini kak ada fenomena orang Papua misalnya kok selfie baru tawaf kak selfie mawon
hari ini. Ya Allah. Artinya secara adab, secara etika orang bagus. Sebab napa maukah? Fajtanib akhdama yashghulaka an ada'il manasik ala wajhiha wa ta'dhimi sya'airallahi kama yanbaghi. Jadi pada kula niki ibadah fokusa sejane sing bagus, sing bener, terus dalam pelaksanaannya kira-kira fokus, konsentrasi, ngoten. Agar semua rukunnya haji bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Paham boten? Jadi aja buyar konsentrasi niku. Ingat tak, banyak orang Pak yang pengennya luar biasa menuju ke sana. Kadang-kadang seseorang yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertamu ke rumah Allah, ke Baitullah, ternyata kadang-kadang orientasinya beda. Kadang-kadang tujuannya beda. Boro-boro konsentrasi menunaikan kewajiban-kewajiban yang sejurusnya pelaksanaan haji, malah ya mengkoten. Ada fenomena yang gak wajar hari ini, hati-hati kan mengkoten. Ya bisa saja wong sing hari ini kenyataannya begitu karena beli ngaji kan mengkoten. Anggapannya sing aran ibadah haji ku anggapannya kayak wong touring, anggapannya kayak wong dolan, kayak wong turis kan, padahal bukan. Kesana itu dalam rangka menunaikan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ibadah sudah barang tentu ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Maka tunaikan itu semua agar pelaksanaan haji itu benar, yang padanya menyandang predikat haji yang mabrur kan. Wa alaika lan becik netepana sapa sira bi ziarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kelawan ziarah ing kuburane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mawon. Biasanya entas paragat haji ya Bapak haji ya, entas paragat menunaikan ibadah haji wis tahallul dianjurna maning yakni kongkon ziarah ning makbarwe atanapi ning kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ziyaratahu, mangka setune ziarah ing kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi ya. Fa inna ziyaratahu, mangka setune ziarai ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, ing dalam sawise wafate Kanjeng Nabi iku ka ziyaratihi, kayan ziarai Kanjeng Nabi fi hayatihi, ing dalam masa uripe Kanjeng Nabi. Wa huwa sholawatullahi alaihi hayyun fi qabrihi. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi sholawatullahi alaihi, sholawatullahi utawi sholawate Allah Subhanahu wa ta'ala iku alaihi, muga tetap ingat Kanjeng Nabi iku hayyun, Kanjeng Nabi iku urip fi qabrihi, ing dalam kubure Kanjeng Nabi. Wa kadzalika lan kaya mengkon-mengkonon hayyun fi qabrihi ya sairul anbiya'i, utawi sakehe piro-piro nabine Gusti Allah. Ana perintah maning lamun seseorang dupai kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, ajak lalen aja sampai ketinggal ziarah ning makame Kanjeng Nabi. Dan darani napa Pak Roto. Nah, roto mulane alhamdulillah orang pada ketinggalan ya, sebab ada perintah. Sebab napa Pak? Sebab wong sing ziarah ning kuburane Kanjeng Nabi iku menurut sudut pandangipun Allah Subhanahu wa taala pada karo wong sing sowan ning Kanjeng Nabi pada waktu Kanjeng Nabi masih urip. Pada waktu Kanjeng Nabi masih gesan. Sebab apa? Sebab niki wonten keterangan bahwasane pada hakikatnya Kanjeng Nabi itu tidak mati, hanya berpindah saja ya. Termasuk para nabi-nabi yang lain, para jemaah hormati, para nabi-nabi yang lain
Mulane kan wonten salah satu dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hari kula mah kapas mati klesep. Artinya kula mah tepat lah nganggo bahasa mati kula-kulaan. Tapi kapa para nabi Allah Subhanahu wa taala melarang, ya. Anggapan kita, anggapannya para nabi ku mati mawon dengan bahasa mati ke boten kenging. Boten kenging. Jadi hanya sebatas istilahnya berpindah, ya, dari satu negeri ke negeri yang lain. Berpindah dari negeri yang penuh dosa, contoh dunia, ya, menuju negeri yang bersih atau darus sofa. Dari negeri yang penuh dengan kesusahan atau darul huzni menuju negeri yang penuh dengan kebahagiaan atau darus surur. Dan beliau-beliau masih dianugerahi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang hormati, wonten ayat lain, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan para nabi dan rasul ku mati. Artinya anggapannya kayak matinya kula-kulaan, itu tidak boleh. Sebab kenapa? Indallah beliau-beliau itu masih hidup. Cuma kita yang nggak ngerti. Kula sing beli paham, kula sing beli weruh. Kan ngoten. Bahkan beliau-beliau para nabi dan rasul, para syuhada, ya, para kekasih Gusti Allah masih diberi rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada orang yang hidup. Masih memberi rizki para jamaah hormat dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pada kula ngomong bahasa maut atau mati buat para wong-wong soleh, para wali, para nabi aja kayak bahasa matinya kula-kulaan. Paham betul? Insyaallah. Bulane teng riki wa huwa sholawatullahi alaihi hayyun fi qabrihi. Sebab pada hakikatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku masih urip ning sejoron ning kubure. Wa kadzalika sairul anbiya'i, pada para nabi-nabi yang lain juga sebagaimana Kanjeng Nabi tidak mati seperti kita manusia biasa. Inti kesimpulan dari pembahasan kita malam hari ini adalah, maukah nalika kula sudah masuk kategori wong sing mampu, ya ukurannya kan wong sejen diweruh. Ukuran mampu atau tidaknya tuh orang lain kadang tidak tahu, yang tahu kita sendiri. Kan mau secara ekonomi keluarga. Lamun kula jujur ning atine masing-masing, ternyata kula niki wis mampu, terus kula nunda-nunda yang namanya menunaikan kewajiban haji. Itu sangat fatal akibatnya. Sebab apa? Bisa saja terjadi pada akhirnya kita menjadi orang yang tidak mampu. Aja sampai nalika mampu justru kula ngende-ngende, engkongko, nunda-nunda. Lamun kula sampai miskin lagi, pangapura misalnya, atau kula karena faktor sakit, monene waras orang bu, terus sampai sakit belum menunaikan ibadah haji, kan karena kesalahannya kula dingkongko mawon kah, maka tanggungan kewajiban tidak hilang begitu saja. Anak tanggung jawab. Ini ku ya Pak ya. Ya, semoga sewise ngertos tentang ya sedikit kajian tentang puniki. Semoga nalika bisa maning
nalika kula termasuk wong-wong sing wis dipai kesempatan nang Gusti Allah, segeralah menunaikan kewajiban. Jangan sampai ada penyesalan. Aja sampai kula termasuk wong sing lambat nglakoni mau berbagai macam kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangampura, semoga manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.